Ya guys, selamat pagi. Selamat datang di channel sosial media aku lah ya kan. Ya, aku Erna Susanti. Kenalkan dulu ya yang baru follow atau yang baru datang di channel aku. Aku Erna Susanti ya. Asal dari Palembang, tapi kami di Kikimnya lagi, Kikim Selatan. Ya, aku TKI di Malaysia. Ini aku mau bagi informasi penting menurut aku dan penting juga bagi teman-teman semuanya ya. Terutama itu yang belum pernah pulang atau belum pernah balik Indonesia atau cuti ke Indonesia. Karena sekarang ada peraturan baru tentang IMEI ya, tentang IMEI. Ya, untuk IMEI ini kita itu kan dibuat peraturannya. Ini sebenarnya itu pajak sih ya. Nah, untuk kutipan pajak. Jadi kita wajib mendaftarkan IMEI di Indonesia. Semua HP yang kita beli di luar negeri manapun. Nah, tapi karena aku posisi di Malaysia ya, aku menjelaskan yang untuk di Malaysia ya. Ya udah. Ini IMEI ini wajib kita daftarkan. Dan pendaftaran IMEI ini dalam satu HP itu hanya satu kali aja ya. Jangan salah paham ya. Karena takutnya nggak paham lagi atau gagal paham. Nanti setiap pulang ke Indonesia didaftarkan, itu nggak perlu karena satu HP dia hanya satu kali daftar IMEI. Kalau dulu kan nggak ada, ya bebas kan, kita beli di Malaysia juga langsung bisa dipakai di Indonesia. Kalau sekarang itu nggak bisa, walaupun HP itu harganya murah, walaupun hanya Android, itu nggak bisa digunakan di Indonesia kalau kita tidak mendaftarkan IMEI. Ini adalah peraturan baru pemerintah Indonesia tentang IMEI ya. Nah, Kak, pendaftaran IMEI ini di mana? Nah, pendaftaran IMEI ini adanya itu di imigrasi, di bendara. Bendara yang mana? Bukan semua bendara ada, adekku. Ya, jangan salah paham. Seperti kita yang penerbangannya itu transit ya. Transit contohnya dari ini Bendara Palembang contohnya kan, kita itu kan transitnya dari KL ke Jakarta, Jakarta ke Palembang ya. Nah, kita wajib mendaftarkan IMEI ini hanya di pertama ketibaan antar bangsa. Jadi pas di Jakarta ya, jangan nanti oh udahlah aku udah waktunya mepet ini kan, udah tinggal 1 jam aja aku nggak terkejar, nggak bisa karena dia hanya bisa daftar gratis di hari ketibaan kita di Indonesia. Di penerbangan manapun janji dia internasional ya, internasional. Dia langsung dari direct dari Malaysia ke Indonesia gitu kan. Nah, di situ kita bisa mendaftarkan IMEI. Nggak bisa di Palembang karena Palembang bukannya bendara internasional. Nah, jadi jangan salah paham di sini ya. Jangan gagal paham dan jangan salah paham. Bukan semua bendara kita bisa mendaftarkan IMEI gratis. Ingat, IMEI gratis. Kalau mendaftarkan IMEI itu ya di mana-mana bisa juga, di pinggir jalan yang ada jasa untuk pendaftaran IMEI ya udah pasti bisa ya. Tapi itu prabayar. Maksudnya apa Kak prabayar itu? Ya berbayar. Walaupun harga HP kita murah, nanti dikali-kali-kalikannya karena itu kan pajak kan. Ya bisa nanti 300 lebih ataupun dekat 1 jutaan. Walaupun HP itu udah buruk sekalipun. Udah lama kita beli ya. Nah, untuk yang gratis itu di Bendara Internasional. Pertama kita tiba dari luar negeri ke Bendara Internasional Indonesia, kita gratis mendapatkan pendaftaran IMEI. IMEI untuk HP-nya ya. Nah, Kak, HP yang seperti apa, Kak, yang gratis? Nah, ini lagi satu ya. Ini sangat penting juga. Nah, ini nomor 2 ya. Nomor 2 yang satu tadi itu ketibaannya di Bendara Internasional ya. Yang kedua ini yang tidak dikenain biaya untuk pendaftaran IMEI itu iPhone 12 ke bawah. Ini untuk iPhone ya. Jadi iPhone yang 13 ya pasti bayar. Bayarnya berapa? Nanti mereka yang mengalihkan ya. Mereka akan yang mengalihkan pendaftarannya itu berapanya.
Nah, pajaknya itu kan pajak sih. Ya, kita daftar IMEI itu pembayaran pajak. Kita akan diikuti pajak kalau harga HP kita itu terlalu mahal. Ya sebenarnya sih lebih baiklah kita itu kalau beli HP itu sebenarnya di Indonesia. Tapi banyak yang bilang kalau HP di Indonesia itu nggak bagus. Aku juga kayak gimana ya? Kayak confused gitu ya kan. Sedangkan HP itu kan satu pabrik itu dia itu mengeluarkan HP itu sama gitu kan. Hanya saja tempat penjualannya yang berbeda. Ini di Indonesia, ini di Malaysia, ini di Singapura, ini di Taiwan, ini di Hong Kong, semua negara ada ya kan. Dan harga juga udah ditentukan dari mereka. Untuk harga HP itu udah ditentukan dari mereka. Hanya aja kalau kita belinya di kayak di Malaysia ini, dia tuh terhitung murah karena orang Malaysia ini dia pandai memberi aksesorisnya. Ya seperti contoh lah nih kan, aku tunjukin tripod. Contohnya dia berikan kita itu kayak nih power bank ya, kayak gitu ya. Nanti dia kasih kita itu kayak casing yang lain-lain kita minta integrasi kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia memang harganya segitu gitu aja, nggak ada apa dikasih tasnya, dikasih ini, kasih ini, nggak ada gift lah ya, nggak ada bonusnya itu bilang itu aja sih menurut aku juga. Tapi aku juga nggak pernah juga beli HP di Indonesia karena posisi aku kan selalu ada di Malaysia. Jadi teman-teman senasib seperjuangan udah pasti juga ada yang kayak aku ya kan, nggak sempat atau nggak bisa beli HP di Indonesia, yang pastinya beli HP-nya di Malaysia karena kita kerjanya di Malaysia. Ya nggak apa-apa, itu aja. Ini informasi penting untuk daftar IMEI tadi ya. Nah, kalau yang Android, apapun jenis Android, mau Vivo, mau Oppo, mau Huawei, mau Samsung, semua juga selain dari iPhone tadi, semuanya gratis. Dan berapa handphone satu orang boleh mendaftar IMEI gratis. Nah ini yang ketiga ya. Jadi total HP yang bisa kita daftarkan IMEI-nya gratis di Bandara Ketibaan Pertama Internasional di Indonesia itu 2. Satu orang hanya bisa mendaftarkan 2 HP gratis. Nah kak, kalau aku ada 3, ada 4 HP gimana ini? Ya nggak bisa dong daftarnya. Tunggu nanti kalau kita pergi lagi ke Malaysia, pulang lagi kita ke Indonesia, dimanapun itu kan. Nah kalau kayak orang Medan itu kan senang kan, terus dia bolak-balik ya bisa senang gitu kan. Tapi kalau kayak kita orang Palembang yang tiket aja sampai 1.500 mau pulang, belum lagi dari bandara sampai ke kampung kayak aku 8 jam lagi mau naik travel itu, kayaknya bisa pulang setahun sekali itu udah syukur lah ya. Nah, tapi karena kayak aku kan ada anak di Lombok, dan Lombok juga dengan kampung dengan rumah itu kan bendaranya itu ya 40 menit aja aku bisa pulang sih, terus bolak-balik juga asal dapat cuti ya gitu. Nah, sampai ini teman-teman pasti paham dan harus tahu ya. Semoga informasi dari aku ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, salam hebat luar biasa. Selamat juang pejuang devisa. Semoga sukses kita sama-sama. Jangan lupa di-subscribe, di-follow, diikuti semua sosial media aku ya. Facebook Pro aku, TikTok aku, semuanya. Karena aku akan bagi informasi ke semua platform aku. Dan untuk teman-teman yang tanya atau punya yang kurang jelas, aku akan bagi lagi menjawab pertanyaan teman-teman dengan konten ya. Semoga konten-konten aku itu bermanfaat untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, thank you yang udah support ya channel YouTube aku, channel sosial media aku. Thank you for watching, jumpa next video.